Saya ingin berbicara mengenai satu cerita dari Matius pasal 11. Tetapi sebelum saya khotbah, saya ingin menceritakan dua cerita. Dan dua cerita ini berhubungan dengan firman Tuhan yang kita akan dengar. Dan kalau saudara memperhatikannya, hampir sama dan sebangun antara cerita yang saya ceritakan dan kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang saya ceritakan terjadi pada hal jasmani, dan yang Tuhan Yesus inginkan terjadi pada hal yang rohani. Ya. Cerita yang saya akan ceritakan adalah hanya untuk memudahkan saudara mengerti cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Cerita yang pertama adalah mengenai keluarga dari Bapak Sam atau Sam yang tinggal di Meksiko. Dia adalah seorang petani dan dia menyewa tanah yang kecil dari seorang tuan tanah yang besar. Ketika dia mengerjakan tanah itu untuk dijadikan ladang, dia memakai traktornya untuk menggemburkan tanah, dan traktor di sana dari besi ya, berputar dan meninggalkan alur-alur. Ketika satu kali dia mau berbelok, tiba-tiba mesinnya macet, seperti mesin itu kena satu batu atau satu benda yang keras, ya, dan bunyinya memang keras sekali. Macet, tidak bisa maju. Jadi dia turun dan dia lihat, dan betapa kagetnya dia ketika dia melihat bahwa mesin traktor itu mengenai sebuah peti besi yang besar, dan ketika dia buka peti besar itu, dia melihat semua benda-benda dari emas. Gelas-gelas dari emas, gelang dari emas, semua dari emas, dan baru satu peti, masih ada peti-peti yang lain. Tetapi dia mengingat bahwa ini tanah bukan tanah miliknya. Tanah itu tanah milik tuan tanah. Jadi dia sembunyikan lagi itu harta, dan dia apa yang dia punya dia jual, ya, milik dia. Ya, dia tidak cerita sama istrinya, dia jual semua cincin arloji yang dia punya, dia jual, dia menghadap kepada tuan tanah itu, kalau boleh saya mau beli potong tanah ini. Tuan tanah lihat, dia lupa bahwa dia punya tanah itu. Jadi tuan tanah itu bilang, ya saya juga sudah nggak pakailah, sudah kamu boleh beli. Ya, saya punya uang segini. Ya, ya sebetulnya ini bukan harganya, tapi sudahlah. Ya, sudah saya terima saja. Saya terima. Ketika dia terima itu, dia berhak mendapatkan kekayaan itu, ya, karena itu adalah tanah miliknya. Ya. Dan cerita ini menjadi sejarah, ada di internet, ada di mana-mana cerita itu. Kejadian betul. Saya tidak teruskan dia jual atau apa, pokoknya dia jadi orang kaya. Cerita yang kedua mengenai seorang ahli perhiasan di Prancis, namanya Pierre. Tulisnya Pierre. Pierre ini seorang ahli membuat perhiasan dari tangan. Dia membuat gelang wanita, dia membuat cincin wanita, bermacam-macam model, bermacam-macam gaya. Satu kali dia membuat satu kalung, ya, kalung itu bertatahkan berlian, dan terus segitiga sampai di sini untuk perhiasan wanita. Ya, semua berlian yang menarik hati. Tetapi sebagai gantungannya, dia memerlukan sebuah mutiara. Mutiara yang tidak boleh sama dengan mutiara yang ada. Dan dia mencari ya, beberapa bulan sampai mungkin tahun lebih. Dan dia menemukan satu mutiara di satu toko yang khusus spesial. Tidak pernah dia lihat mutiara sebesar itu. Tidak pernah dia melihat mutiara warnanya seunik itu. Ketika dia tanya harga, sangat mahal. Tetapi untuk memiliki mutiara itu, dia menjual apa yang ada sama dia.
Dia seorang ahli, ada banyak koleksi dia. Dia walaupun sayang dia harus jual, ya, supaya jumlah ini terkumpul dan dia membeli mutiara itu. Ketika mutiara itu ditaruh di ujung perhiasan yang dibikin oleh tangan itu, luar biasa. Ya, dan dia terjual dengan harga yang sangat mahal. Dua cerita hampir sama. Satu di ladang, satu menemukan mutiara. Sekarang kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 13 ayatnya yang ke-44 dan 45. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dia tidak terangkan lebih lanjut, hanya sampai di situ saja. Tapi dengan cerita yang saya cerita tadi, saudara sudah tahu kira-kira apa yang terjadi dengan ladang ini. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang, bahasa Indonesia lama saudagar, yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, a great price, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dua cerita yang hampir mirip, dua cerita berbeda, tetapi yang kita harus perhatikan, dua orang ini menjual semua miliknya, lalu dijual milik kita lagi bukan, saudara? Menjual segala miliknya hanya untuk mendapatkan harta yang terpendam, hanya untuk mendapatkan mutiara yang mahal harganya. Tahukah saudara bahwa ini dikatakan kerajaan surga? Kerajaan surga hal yang rohani. Yang saya cerita tadi hal yang jasmani, hal yang materialistis terjadi dalam dunia. Tetapi yang kita baca ini bicara hal kerajaan surga, hal yang rohani. Dan itu sebabnya kita harus menerangkan secara rohani. Di dalam ayat ke-44, orang ini mendapatkan harta yang terpendam. Bagaimana dia pendam lagi? Kalau dia tidak tahu itu harta mahal, itu harta tak terhitung harganya. Dia jual segala miliknya untuk beli itu. Harta yang terpendam dalam ayat 44 dan mutiara yang mahal harganya dalam ayat 45 tidak lain adalah Yesus. Apakah Yesus menjadi harta yang mahal buat saudara? Apakah Yesus menjadi harta yang terpendam buat saudara? Saya mau bersaksi dari hidup saya. Saya pernah khotbah di depan 2 orang. Saya pernah khotbah di depan 8 orang. Saya pernah khotbah di depan 100 orang. Saya pernah khotbah di depan 200 orang seperti ini. Saya pernah khotbah di depan 1000 orang. Saya pernah khotbah di Istora 10.000 orang. Beberapa kali di Istora. 11.000 orang. Saya pernah khotbah di Stadion Utama Senayan 2-3 kali. Saya sudah alami itu. Dan ketika saya pikir-pikir, itu menjadi satu kebanggaan. Bahkan bisa membuat saya sombong. Saya pernah menginjil kemana?
Saya diterima di gereja apapun juga. Saya mempunyai karunia. Saya dikasih bakat. Bakat main musik, bakat cipta lagu, semua. Tapi saya pernah dengar suara. Apa kamu rela menyerahkan itu semua untuk menemukan aku, kata Yesus. Saya bilang, saya rela. Itu sebabnya berkhotbah di depan ribuan orang tidak lagi menjadi target saya. Melayani di depan ratusan ribu orang, berkhotbah di televisi saya pernah, tidak lagi menjadi target saya. Target saya seperti lagu tadi. Tarik aku dekat padamu, pada salib Tuhan. Apa target saudara dalam hidup? Dikatakan saudagar itu menjual semua yang dia punya. Talenta itu yang kita punya. Apa yang kita punya itu, ya memang hak kita. Tetapi pernahkah saudara menghargai Yesus lebih dari apa yang kita punya? Lebih daripada apa yang kita miliki. Untuk mendapatkan harta itu. Ada nyanyian, harta di sana, harta di sana, harta dunia tidak bisa berikan padaku. Waktu sampai surga, pintu terbuka. Saya ada harta di sana. Amin, saudara. Amin. Saya begitu merindu untuk bertemu dengan harta saya. Harta saya bukan mahkota. Harta yang disediakan oleh Tuhan memang ada. Tapi bukan itu yang saya perlu. Yesuslah harta yang indah. Yesuslah harta karun yang berharga. Yang menghentikan kita punya traktor untuk bekerja dengan kekuatan kita. Yang menyadarkan kita bahwa tanah itu bukan tanah biasa, tetapi tanah luar biasa. Yang menyadarkan kita bahwa hidup ini berharga bukan karena apa-apa, bukan karena traktor, tetapi karena harta yang kita temukan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita bisa menemukan Yesus dan hanya merindukan Dia. Saya salin lagu itu tadi di jalan. Kalau saya salin dengan kata-kata sebetulnya, aku rindu jatuh dalam pelukanmu dan tinggal di pelukanmu sampai selamanya. Maka lagu itu berkata, tarik aku dekat padamu. Tarik aku dekat padamu. Sebab kita tendensinya menjauh dari Tuhan. Hatinya menjauh dari Tuhan. Tendensi kita tidak mencari Tuhan. Kita hanya minta tolong Roh Kudus Tuhan, tarik saya dekat kepada Tuhan. Tarik aku dekat kepada salib dan kasih-Nya Tuhan. Mari kita lihat ayat 44 sekali lagi. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ada kata sukacita. Ingatkah saudara seorang kaya yang masih muda, dia bertanya kepada Yesus, apa yang wajib aku perbuat supaya aku beroleh selamat? Yesus bilang, apa yang ditulis dalam hukum Taurat? Jangan kamu membunuh, jangan kamu... Dia lewat satu hukum. Jangan kamu ingin harta orang lain. Jangan kamu ingin rezeki orang lain. Jadi jangan kamu greedy, jangan kamu rakut, jangan kamu serakah. Dia tidak sebut itu. Kalau begitu bagus, kata Yesus. Tinggal satu yang kurang. Itu hukum memang dia tidak ngomong. Jual seluruh hartamu, beri kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Maka engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Yesus berkata, dia lebih berharga dari harta orang ini.
Jual hartamu, ikut aku, engkau akan dapat hidup yang kekal. Aku lebih mahal dari harta yang engkau miliki. Aku lebih berharga dari kekayaan yang engkau miliki. Jual itu artinya jual. Jangan perhatikan itu. Jangan hatimu ada di sana. Tapi hatimu ada padaku. Hatimu ada pada Yesus. Dan engkau akan mendapat hidup yang kekal. Sangat disayangkan. Kita mengaku Kristen. Tapi hati kita tidak kepada Yesus. Hati kita kepada harta. Maaf, saya katakan ini. Banyak orang ikut Yesus. Hanya untuk berkat Tuhan. Bukan karena Tuhannya sendiri. Tuhan dijadikan berhala. Ya Tuhan berkati saya. Tuhan berkati saya. Mari pada pagi hari ini. Kita mau bersukacita. Bukan karena berkat Tuhan. Tetapi karena Tuhannya sendiri. Ada haleluya. Sekarang kita lihat. Kata sukacita itu. Di dalam bahasa asli, sukacita itu cara atau karyo adalah sukacita yang tiada terkatakan, yang tidak bisa saya terangkan. Petrus sendiri bilang, nggak bisa saya terangkan. Itu sukacita bertemu dengan Yesus, menemukan harta itu. Itu sukacita, ya. Itu tidak terkatakan, sukacita dari Tuhan. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan seperti ini. Dunia nggak bisa. Saudaramu cari di mana nggak bisa menandingi sukacita yang kita temukan waktu kita temukan Yesus itu bukan hanya juru selamat, tapi harta. Kita punya harta, kita punya warisan. Yesus itu kita punya sesuatu yang kita rindukan. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Di sana ada kata pedagang. Dalam ayat 44 petani sebab menemukannya di ladang. Tetapi di dalam ayat 45 pedagang. Kebanyakan dari saudara pedagang, bisnismen. Pedagang kan harus ada yang dibeli, harus ada yang dijual. Kalau bisa beli murah, jual lebih mahal. Kita dapat keuntungan. Dengan keuntungan itu, ya, kita bisa berniaga, kita bisa hidup, kita mencari nafkah. Yaitu membeli dengan murah, kalau bisa dijual dengan lebih tinggi dari harga pembelian. Itu keuntungan saudara. Bayangkan ini pedagang, dia jual semua hartanya. Saudara kan pedagang. Bayangkan ada satu pedagang, hartanya semua jual, uang di bank dia keluarin. Semua apa istrinya anting dibuka, arloji emas semua dibuka, surat tanah semua dibuka, hanya untuk beli mutiara yang mahal harganya. Yesus lebih berharga dari seluruh dunia ini. Yesus lebih berharga. Maka dalam Markus 8 ayat 36 Yesus berkata, apakah untungnya bagi seorang memiliki seluruh dunia ini tapi jiwanya binasa? Bukan hanya jiwa binasa, nama baik tercemar. Sekarang Kejaksaan Agung namanya jelek. Sudah kepolisian, sudah dari mudik ke hilir, ya, semuanya sudah jelek. Hanya karena apa? Hanya karena setitik kecil harta yang tidak ada gunanya. Bayangkan ini pedagang, dia jual miliknya semua hanya untuk dapat mutiara yang indah.